Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Jafar Siddiq dengan NIM 103052500002. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal nomor 5 mengenai teori peluang. Untuk soal yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 9. Oke, langsung saja. Pertama, kita diketahui ada 14 wanita dan 16 pria. Lalu, Dekan Fakultas Informatika akan memberikan hadiah berupa 6 paket wisata kelompok. Nah, berarti di eh, total peluangnya, ruang sampelnya, yaitu total dari wanita ditambah pria dan 6 paket wisata kelompok. Nanti tinggal 20 permutasi per 6 permutasi, 20 faktorial per 6 faktorial, dalam kurung 20 min 6 ini harus sudah terkurung, habis itu faktorial. Nah, nanti hasil akhirnya 38.760. Nah, buat nyari yang A, kita bisa pakai cara, karena paling sedikit yang diminta paling sedikit satu wanita, bisa satu wanita satu dikurang tidak adanya wanita, atau karena di sini 6 paket itu satu lombok jadi 6 enamnya pria, jadi bisa 1 min 6 6 dibagi ruang sampel yaitu 38.760 sama dengan 1 min 1 per 38.760, nanti jadi 38.759 per 38.760, hasil akhirnya 0,99. Semuanya nanti kita buletin di dua angka di belakang. Yang B, diminta wanita lebih banyak daripada pria. Karena yang dikasih cuma 6 paket, berarti kita bisa 4 wanita 2 pria, 5 wanita 1 pria, dan 6 wanita 0 pria. Eh, yang ini ada 14 wanita total, diambil 4 wanita, dan 6 total pria diambil 2 pria. Nanti dikali hasilnya 15.015, terus sama juga yang bawah, nanti dikali jadinya 12.012, dan yang terakhir juga dikali. Ini sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa karena hasilnya pasti satu, dikali jadi 3.003. Nah, nanti semuanya ditambah, lalu dibagi sama ruang sampelnya, hasilnya 0,77. Terus yang terakhir, kita diminta 3 pria atau 4 wanita. Karena tidak saling eh, ber saling niban gitu, jadi kita bisa tambahin. Yang pertama, 3 pria dulu, berarti sisanya 3 wanita. Sama juga nanti hasilnya dikali, nanti hasil 7.280. Terus yang 4 wanita juga, 4 wanita sisanya 2 pria. Nanti dikali sama kayak tadi yang di atas ada yang sama, 15.015. Terus kita tambahin, dapat 22.295. Hasil akhirnya dibagi sama ruang sampelnya, hasilnya 0,58. Dari saya mungkin seperti itu, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Abgir Hamad Ramadhani dengan NIM 1030 525 000088. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu sebuah komite beranggotakan 3 orang akan dipilih dari kelompok yang terdiri dari 4 pria dan 5 wanita. Jika pemilihan dilakukan secara acak, berapa peluang komite tersebut? Yang A, 2 wanita dan 1 pria, dan B, 2 pria atau 2 wanita, yang C, paling sedikit 1 pria. Jawaban norm, jawabannya yaitu pertama-tama kita jumlahin terlebih dahulu eh, semua orangnya yaitu menjadi 9 orang. Terus komite yang dipilihnya yaitu 3 orang. Terus kita cari banyak cara yaitu dengan cara 9 kombinasi 3 yaitu 9 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 9 min 3 difaktorialkan hasilnya 6 faktorial yaitu setelah itu dijabarkan 9 kali 8 kali 7 dikali 6 faktorial.
Lalu ini bisa dilakukan pencoretan gara-gara 6 faktorial dibagi 6 faktorial itu hasilnya 1. Terus untuk 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1, ini 9 dibagi 3 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Dapat 3 dikali 4 dikali 7, hasilnya 84. Untuk soal A, dua wanita dan satu pria. Kita bisa mencari kombinasi 5 dan 2 dikali kombinasi 4 dan 1. Untuk kombinasi 5 dan 2 yaitu dilakukan seperti ini, yaitu 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Eh, Didapat 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, terus ini bisa dilakukan pencetan lagi. Terus 4 dibagi 2 faktorial, hasilnya 2, 2 dikali 5 yaitu 10. Untuk 4 kombinasi 1 yaitu 4 faktorial dibagi 3 faktorial, terus 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial menghasilkan 4. Untuk total caranya yaitu 10 dikali 4 yaitu 40 cara. Sedangkan untuk peluangnya yaitu NA dibagi NS yaitu NA-nya sebesar 40 dan NS-nya yang tadi 84. Didapat 40 per 84 terus bisa disederhanakan menjadi 10 per 21. Untuk yang B, ada dua pria atau dua wanita. Yang pertama, untuk kasus pertama ini dua pria, satu wanita, yaitu kombinasi 4 dan 2 dikali kombinasi 5 dan 1. Untuk kombinasi 4 dan 2 yaitu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sedangkan untuk kombinasi 5 dan 1 yaitu 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Didapat untuk kombinasi 4 dan 2 yaitu sebesar 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa dilakukan pencoretan 2 faktorial sama 2 faktorial sama 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 3 itu 6. 6 dikali 5 menghasilkan 30. Untuk kasus kedua yaitu satu pria dan dua wanita. Ini udah didapat di pertanyaan nomor A yaitu sebesar 40 cara. Untuk banyak cara, kita tinggal jumlahkan kasus pertama dan kedua, yaitu 30 ditambah 40 menjadi 70. Dan untuk peluangnya sendiri didapat 70 per 84. Untuk soal C, yaitu paling sedikit satu pria. Di sini saya menggunakan komplement, karena komplement dari pernyataan C ini, yaitu semua wanita, berarti tidak akan ada pria, yaitu kombinasi dari 5 dan 3. Didapat 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial menghasilkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 4 dibagi 2 faktorial menghasilkan 2. Terus sedangkan 3 faktorial dilakukan pencoretan lagi bersama yang atas menghasilkan 5 dikali 2 menghasilkan 10. Untuk peluangnya sendiri dikarenakan menggunakan komplement di sini saya dikurangi satu, yaitu satu dikurangi dari peluang yang komplement ini sendiri, yaitu dengan NA yaitu 10 dan NS 84. Jadi satu dikurangi 10 per 84 menghasilkan 74 per 84 dan bisa disederhanakan menjadi 37 per 42. Sekian yang saya bisa presentasikan. Eh, Terima kasih. Oke, saya akan mengerjakan nomor 9. Diketahui dalam menjawab pertanyaan pada tes pilihan ganda, seorang siswa tidak diketahui apakah dia mengetahui jawabannya atau menebaknya. Misalkan, probabilitas siswa tersebut mengetahui jawabannya adalah 0,4 apabila terdapat 5 pilihan jawaban dengan satu jawaban benar setiap soalnya. Berapa pulangnya A seorang siswa menjawab benar suatu pertanyaan? Oke, kita tentukan variabelnya dulu agar lebih mudah. K sebagai siswa mengetahui jawaban, T siswa menebak, B siswa menjawab benar. Sudah diketahui di dalam soal peluang siswa mengetahui jawabannya adalah 0,4. Nah, lalu kita tentukan peluang siswa menebak 1 min PK. 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Lalu kita tentukan peluang menjawab benar jika dia menebak 1 per 3 sama dengan 0,2
Lalu kita tentukan juga peluang menjawab benar jika dia mengetahui jawabannya, yaitu 1. Oke, lalu kita langsung kerjakan yang poin A. Kita untuk mencari peluang total siswa menjawab benar, kita gunakan rumus peluang total. Ada 2 cara siswa bisa benar, dia benar karena tahu atau dia benar karena beruntung saat menebak. Oke, langsung kita gunakan masukin rumusnya, masukin variabelnya. 1 kali 0,4 tambah 0,2 kali 0,6. 0,4 tambah 0,12 sama dengan 0,52. Oke, dari sini sudah ditemukan untuk peluang siswa menjawab benar suatu pertanyaan. Lalu lanjut kita kerjakan soal poin B. Peluang siswa mengetahui jawaban jika jawabannya benar. Ini adalah kondisi khusus peluang bersyarat. Kita sudah tahu dia menjawab benar pertanyaannya, berapa peluang benarnya itu karena dia memang tahu, bukan karena menebak. Kita gunakan teorema Bayes. PKB sama dengan PKNB per PB. PK dikali PBK per PB. PKB sama dengan 0,4 kali 1 per 0,52 sama dengan 0,4 per 0,52 sama dengan 0,769 kalau dibulatkan jadi 0,77. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.